Pernahkah saudara memikirkan hal ini? Inilah yang gereja harus buat. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Betul gak? Kenapa kasih karunia ini tidak berimbangan dengan dosa satu orang? Dosanya Adam tadi dijelaskan. Sebab penghakiman, judgment atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Dan itu betul. Gara-gara satu orang itu hukuman terjadi di dunia. Terus tetapi penganugerahan kasih, penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kembali kita diingatkan oleh ayat 16. Dosa memang punya kekuatan. Jelas. Kalau dosa nggak punya kekuatan, dia nggak akan mengeluarkan cepat kayak begini. Tapi kasih karunia ini lebih kuat. Maka itu nggak seimbang dengan kekuatan dosa tadi. Kalau dosa mengakibatkan hukuman karena orang jahat, tapi kasih karunia menjadikan orang righteous, benar, ini lebih hebat harusnya. Tapi kembali faktanya, kenapa yang ini lambat? Kenapa yang dosa itu cepat? Gereja harus menemukan sebuah formula. Kalau saya katakan formula ini, bagaimana caranya supaya dunia bisa dipulihkan, orang-orang dijadikan orang benar. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Simpel, saudara, sangat sederhana. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut, kematian telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa tadi? Adam. Maka saya tambah kata ini, seharusnya lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa yang disebut mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia itu siapa? Mereka itu kita, gerejanya, orang-orang yang dibenarkan ini, yaitu saudara dan saya. Maka lebih seharusnya lebih benar lagi saudara dan saya yang telah menerima, enggak cuma kasih karunia. Itu saya kagum Tuhan pakai kalimat ini, kelimpahan. Saudara, seharusnya kata kasih karunia nggak usah pakai kata kelimpahan. Itu sudah overflow. Kata kasih karunia sudah lebih daripada cukup. Ingat jahat kita kayak apa? Ingat tuh saudara, Tuhan itu beda. Tuhan kita beda dengan Tuhan semua agama. Tuhan semua agama di dunia itu mengukur dosa dengan berat, ringan, dan besar kecil. Maka itu semua pakai timbangan kalau dalam semua agama. Tapi kalau papa kita tidak. Buat papa kita dosa itu dosa. Buat papa kita, Tuhan kita, dosa itu gak ada ukuran SML, itu cuma ukuran baju. Ngerti maksud ini? Jadi dosa besar, dosa kecil itu sama-sama ke neraka. Maka itu saya anjurkan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi sekalian saja. Loh, serius ini saya ngomong. Ini cara papa ngukur dosa. Jadi mencuri 5 sen dengan korupsi 5 juta dolar sama-sama ke neraka. Daripada kecil-kecil langsung. Kita tidak berzina tapi suka lihat situs porno, sama, lanjutkan saja. Ngapain nanggung-nanggung? Ngerti kata-kata ini? Itu cara papa kita nilai dosa. Neraka itu gak seperti kolam renang, ada yang dangkal untuk anak-anak. Ingat itu. Jadi dusta kecil dan dusta besar, apinya sama dalamnya. Katakan nama ini, nggak ada beda. Jangan bilang kalau dosa kecil api cuma mata kaki. Enggak, sama. Ngerti kali ini saudara? Maka itu buat kita di hadapan Bapa,
Saudara nggak pernah curi, nggak pernah bunuh orang, nggak pernah tipu orang. Tapi dulu waktu SD pernah pinjem pensil temanmu nggak balik sampai hari ini. Itu tetap dosa. Betul? Itu cara papa kita. Baca nanti Yakobus 5, Yakobus 4. Papa sistem gugur. Dalam Yakobus ditulis begini. Kalau ada satu orang bisa melakukan 9 hukum dari 10, satu aja, papa bilang gugur semua. Jadi nggak ada mayoritas. 10 lakukan semua. Maka itu kalau kita ingat kasih karunia ini, saudara, harus nggak perlu pakai kata kelimpahan, tapi papa beri, maka lebih lagi bagi mereka, yaitu kita, yang menerima kelimpahan kasih karunia. Karena yang dibawa Adam, yaitu dosa, lebih kecil kekuatannya daripada grace ini tadi. Saya lanjutkan ayat 17. Ada apa? Saya ulangi kata itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ini yang saya terharu. Sudah ada kata kelimpahan kasih karunia, ditambah lagi dianugerahi kebenaran. Bayangkan. Maka itu hanya papa di surga yang bisa buat ini. Tidak ada orang bisa buat yang lain. Tidak ada Tuhan manapun juga. Untuk itu, kalau kita sudah terima itu semua, papa nggak minta banyak kok. Kembalikan, bukan kepada dia, tapi pada orang-orang di sekitar kita. Cuma itu. Maka itu kenapa Paulus adalah satu-satunya orang yang paling banyak berbicara. Aku berutang, aku berutang, aku berutang. Kalau semua orang Kristen sadar bahwa kita semua juga berutang, maka tidak ada orang Kristen yang malas untuk menginjil, bersaksi kepada orang lain tentang kasih Tuhan Yesus. Kalau kita sadar kita punya hutang yang gak terbayar. Hutang apa? Hutang nyawa dari Yesus Tuhan kita. Siapa yang kira-kira 3 bulan terakhir ini saudara ngikuti berita-berita di Indonesia? Kami gak tahu. Waktu kami berangkat mungkin sudah dilaksanakan. Dari bulan Maret yang lalu Indonesia sudah menghukum mati 8 orang. Jadi death penalty-nya. Yang 4 itu orang Nigeria semua, kasus berat. Yang terakhir waktu kami mau berangkat, Sumiasi yang membunuh, sudah berapa? 3 orang Nigeria. Yang terakhir itu Sumiasi. Yang kasusnya itu jahat sekali memang negara kita ini. Kasusnya divonis Agustus 88. Jadi dia sudah dihukum lebih 20 tahun. Kenapa baru dilaksanakan sekarang? Mungkin dia sudah dieksekusi karena kami sudah berangkat. Nah, saya mau cerita apa tentang kali ini? Sebetulnya semua kita karena dosa. Ingat, kecil besar tetap dosa. Dosa cuma satu, death penalty. Betul, itu Roma 6 ayat 23. Upah dosa mati, nggak ada yang lain. Jangan bilang setengah mati, lebih repot, lebih mati sekali sudah. Nah, bayangkan kalau kita ini sudah divonis death penalty, tiba-tiba datang orang membebaskan, terus kita nggak berterima kasih, lalu lupa pada orang itu. Jahat nggak kita? Nah, yang Tuhan Yesus mau supaya Thy kingdom come, ceritakan tentang kerajaan ini yang mengampuni kita, supaya orang lain pun ikut diampuni. Simpel, saudara. Kita tidak membuat orang pindah agama masuk ke gereja, tidak. Saudara tidak meyakinkan orang Indonesia itu beautiful. Saudara cuma promote biar mereka yang nilai. Asal cara kita ngemasnya, packagingnya menarik, orang akan lihat. Sama seperti kasih karunia ini, kenalkan kepada mereka. Saya beri contoh simple, salesman. Jangan sampai ada salesman, sales girl, penjual parfum, tapi baunya dia minta ampun. Ngerti ilustrasi ini? Siapa mana laku yang dia jual, baunya kayak begitu. Maaf, ini cuma ilustrasi. Sama.